Kalau menurut Pendeta TTD, Mikana itu berbusana muslimah gitu loh, pakai hijab itu kira-kira gimana itu Pak Pendeta? Ya, ya sebenarnya juga apa ya, kalau saya menyarankan jangan, walaupun di sini ada ortodok yang pakai jilbab juga, karena ada tuh ortodok ya, Kristen Arab ya. Sebenarnya itu, tapi kalau untuk konteks Indonesia mbak sudahlah, kalau Anda Kristen ya nggak usah pakai jilbab gitu loh. Kalau Anda menyatakan diri ortodok, masalahnya dia itu kan menyatakan diri Kristen, bahkan menyatakan diri sebagai satu grup sama saya. Makanya saya pengen baptis itu, susu tanah itu pengen tak baptis gitu. Biar dia itu kalau mau Allah Esa atau mau jadi Kristen, jadilah Kristen, tapi harus berani. Mungkin kan dia masih terikat dengan sinode ya, atau mungkin dia punya pacar atau calon suami yang mungkin dari Tritunggal atau dari ortodok. Feeling saya dari ortodok ya. Ortodok itu kan pakai jilbab, tapi dia ya seperti itu. Tapi sebenarnya dia terima dengan yang namanya kekristenan Allah Esa, Allah yang satu, Roh Maha Hadir. Dia terima sebenarnya gitu. Iya ya. Iya. Susukan mengambil istilah. Kenapa Pak? Nggak ngerti susu kana? Susukan. Susu bahasa Inggrisnya apa susu? Milk. Mil. Ayo wes. Milkan. Mikana milik umum gitu maksudnya. Pendeta TTD, tapi kan Mikana ini kan oneness dia ya. Beda dengan Papa Mom. Kalau Papa Mom kan Tritung, Papa Mom Kumis Lele itu. Ya, itulah Wanes. Dia berpikir Wanes itu Kristen, padahal tidak. Wanes itu serigala berbulu domba dari Tritunggal, Pak. Dari ortodok. Ya. Tunggu. Bentar. Ini kalau ada yang mau diskusi sama Pak HTD, nanti di bawah tuh banyak yang mau diskusi. Suruh open cam ya, jangan enggak. Itu aja syaratnya. Ya, jadi banyak orang mengira Wanes itu Kristen Allah Esa. Salah, Pak. Wanes itu tipuannya dari Tritunggal. Kalau kita klik di Google Translate kata Wanes itu keesaan, bukan esa. Ya, Wanes itu keesaan. Jadi ya 3 jadi 1, itulah keesaan. Ya kan? 3 jadi 1 Esa. Ini agak pening saya ini. Konsepnya Pak TD. Sama Ya. konsepnya. Gimana? Sama konsepnya. Halo, selamat siang teman-teman. Kan sama konsepnya Pak TD. Aduh, gimana nggak denger ya? Konsepnya sama. Selamat siang. Oneness sama Wanes. Alata. Tentang apa ini? Wanes topiknya? maksudnya? Oneness. Ya, begitu ditanya siapa namanya, bingung dia. Ayo, Wanes tanya siapa nama Allahmu, bingung dia. Nomor 1 Bapa, nomor 2 Yesus, nomor 3 Roh Kudus. Iya. Ayo, tanya sama Wanes. Beda tanya sama HTD. HTD Ada siapa Pak nama Allahmu? WKS. Yesus Kristus. Apa nih WKS? God. Lo beda tuh. Kristen itu. Ya. Selamat sore Pak WKS. Shalom Bapak. Shalom Pak Pendeta. Ya, salam Mbak. Putus-putus ini. Ya, bisa bertanya kah? Itu Silakan Pak. Dari Woi. Tapi ditanya dulu ini Tritung atau gimana ini? Aku Oh iya, Nggak bisa buka. Iya, jaringan biar jelek. jelas diskusinya kan gitu. Nyalain dulu. Jaringanku jelek, masih merah. Pindah Sambil posisi. nunggu yang lain. Posisinya pindah, soalnya merah itu. Ya soalnya Pendeta TTD ini beliau ini berburu Tritung di TikTok ini. Tritung nakal itu lah. Ya, Nah, itu. enggak. Aku berburu susu kana aja, susu kana aja. Jadi harus Nanti- jelas dulu Nanti perkenalkan diri. diceritain lagu sama TD lo. halo. Ya, selamat sore Tadi Pak. pertanyaan sama siapa tuh? Brother. Pak WKS IDB. Anda apologet Pak? Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Ya suka Ya, ikut Anda- diskusi aja sih Pak. Ya, apologet kan? Suka sering ikut. Ya, apologet itu pembela Kristen.
Iya kan, Pak? Ya kalau itu definisinya pembela iman ya, Ya. bisa kalau itu, tapi saya nggak tahu saya apologet apa tidak. Ya, tapi kan definisinya kan itu, Pak ya. Hanya senang diskusi aja sih. Ya, definisinya apologet kan pembela iman Kristen, benar kan? Apologet, ya apologet itu istilah teologi ya dari kekristenan sih. Memang dasar imannya adalah siap sedialah kamu Yang memberikan dimaksud pertanggungjawaban apologet itu terhadap 1 iman yang Petrus kau berikan. 3:15, Emang Pak. ada dasar firmannya. Iya, iya. Ya, apa Pak Pendeta dasar firmannya apa itu? Ya, 1 Petrus tulisannya 3:15, siap Pak. sedialah kamu memberikan pertanggungjawaban terhadap iman yang ditanyakan padamu. Kurang lebih demikian sih dasarnya. Jadi apologet itu istilah untuk membela iman orang-orang Kristen setahu saya. Ya, Yang tapi ada digunakan salah. dan yang mereka Kesalahan buat. paling umum adalah Pak, kesalahan paling umum kalimat pertama Bapak nggak baca. Kuduskan Kristus dalam hatimu, itu pasti orang nggak mau baca. Jadi seorang apologet itu harus kuduskan Kristus. Kristus itu harus Yesus Allah. Kalau Allahmu masih Bapa, kamu tidak boleh menamakan diri pembela iman. 1 Petrus 3:15, kalimat pertama, kuduskan Kristus dalam hatimu. Kristus itu Yesus Allah. Kalau Allahmu bukan Yesus, Anda tidak boleh mengklaim sebagai pembela iman Kristen, nggak boleh. Baca Pak, kalimat pertamanya biasanya dihilangin tuh. Silakan. Iya. Kalau bagi saya begini sih Pak Pendeta, itu sih pernak-pernik aja sih Pak. Yang fundamental itu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidupmu melimpah dengan kasih. Jadi rumusan ketuhanan, apologet, dan seterusnya, ritual, simbol-simbol itu pernak-pernik aja Pak, nggak fundamental sih itu Pak Pendeta. Ya salahnya Itu, di situ Pak. Kalau Bapak cuma mendasarkan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak kena Matius 7 ayat 21, 22, 23. Teriak-teriak Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, tapi tidak pernah berani mengatakan Yesus Allah. Maka Yesus berkata, enyahlah, aku tidak pernah mengenal engkau. Hati-hati Pak, ya, jangan cuma Yesus Tuhan dan Yesus Juru Selamat. Allahmu siapa? Tetap Bapa Pak, enyahlah engkau. Jadi harus komplit, Yesus Tuhan, Allah, Juru Selamat. Yudas 1:25 itu Pak. Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Juru Selamat. Jangan cuma Tuhan nama Juru Selamat, Allahmu tetap Bapa. Ya, Yesus berkata, enyahlah daripadaku kamu pembuat kejahatan. Bapak harus sadar, di mata Yesus pembuat kejahatan kalau tidak berani mengatakan Yesus Allah. Beraninya cuma Yesus Tuhan, lalu Tuhan beda dengan Allah. Nggak pernah ada Tuhan kok beda dengan Allah. Bukan Tuhan ya salah pasti itu, Pak. Allah. Kalau Bukan Tuhanmu seperti itu, Yesus, Pak. Allahmu Yang pasti perlu Bapak- Yesus. Gitu ya Pak ya? Oke. Begini Pak, begini. Pertama-tama saya bukan Trinitarian, saya bukan Unitarian, saya bukan Sabilian yang menurunkan Oneness, dan saya bukan Trinitarian itu. Tapi saya menghargai mereka yang berpegang pada dogma ketuhanan. Alasan saya adalah tak ada rumusan yang sempurna merumuskan sang tak terbatas itu. Nggak ada. Kalaupun ada, itu hanya Nggak ada sebagian dari kecil. mana. Peganglah itu untukmu tanpa memaksakannya buat yang lain. Jadi itu yang pertama. Yang kedua Bapak, perlu kita ketahui bahwa simpel sekali, karena itu yang kita lihat dari Yesus, bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat artinya ada teladan kasih. Kalau tidak ada teladan kasih, tidak bisa mencapai tempat kekekalan. Habis itu hidupmu melimpah dengan kasih. Nah, aku tidak mengenal kamu, ini dia. Ketika aku lapar, apakah kau kasih makan? Ketika aku sendirian, apakah kau kasih tumpangan? Ketika aku kedinginan, apakah kau kasih baju? Segala sesuatu yang Tuhan lakukan dan yang dirujuknya menolak itu adalah dia percaya Yesus, tapi hidupnya tidak melimpah dengan kasih. Dia fokus pada dogma, dia fokus pada perdebatan. Tetangganya nggak ada beras, dia nggak tahu. Jadi simpel sebenarnya, dan itu bukan agama. Itu adalah komunitas jalan hidup. Nah, sesudah ini jadi agama, disitulah lahir tadi rumusan tadi, disitulah lahir tadi. Kalau nggak Tuhan nih, si Yesus seperti saya imani, kamu mati. Gitu Bapak Pendeta. Jadi Bapak Pendeta juga harus yang fundamental dipegang Pak. Yang dirujuk aku tidak mengenal kamu. Lalu dijawab orang itu kan, kapan engkau lapar Tuhan?
Dijawab orang itu. Lalu kata Itu Tuhan di Yesus, Matius 25, apa yang Pak. kamu Bapak lakukan nggak pada paham. saudaramu yang paling hina ini? Sebentar Pak, belum selesai. Apa yang kau lakukan kepada saudaramu yang paling hina ini, kau telah melakukannya untukku. Apa itu? Kasih. Makanya buku yang tebal itu pernah dikasih Tuhan Yesus perumpamaan begini. Hukum Taurat dan kitab para nabi terletak pada kedua hukum itu. Kalau diperas hanya kasih, Pak. Bukan tentang pengertian ini Ya, tidak. salah lagi, Pak. Begitu, ya, Pak Pendeta. salah Boleh, lagi, Pak Pendeta Pak. disanggah. Ya, hukum yang terutama itu Silakan. apa? Hukum yang terutama apa? Dengarlah hei Israel, Tuhan Semua Allah orang bisa kita, baca. Tuhan itu esa. Iya, Itu tinggal hukum baca yang kok, Pak. terutama. Kenapa Anda ngambil yang kasih? Pertama kali Yesus berkata, Tuhan Allah esa, Tuhan itu esa, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kenapa Anda nggak ambil ini? Ya, hukum yang terutama itu Pak. Baru Ada. kasihilah sesamamu, Iya. kasihilah Lanjutkan. Tuhan, kasihilah Iya, sesamamu. itu Kenapa yang Tuhan Allah esa Anda nggak pernah ambil? Iya. Ayo. Lalu Anda cuma gede-gedein Ambil kami. dong, Pak. Nah, ya sudah, ya Ayo, sudah. Aku makanya ambil, penting puas. Pak, ya jangan cuma Yesus Dengarlah, Tuhan hai Israel. doang. Akan Selama Allahmu bukan Yesus, sorry Dengarlah, Pak ya, hai. saya ngasih tahu aja nih Pak. Bapak nggak mau percaya nggak masalah bagi kami. Tetapi orang yang cuma percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, go to hell. Sorry, saya mesti ngomong tegas. Ya, kalau mau selamat, namamu tertulis dalam kitab kehidupan, harus Yesus itu Tuhan dan Allahmu. Nggak bisa kalau cuma Tuhan tapi Allahmu tetap Bapa. Bapak bertanduk lagi. Sorry Pak, saya harus tegas. Saya ngasih tahu ke Bapak aja, Bapak nggak mau percaya silahkan. Aku 35 tahun kok di Tritunggal. Kurang apa aku? Ya. Ya Pak ya, kalau Udah saya ingatin, mau Pak. selamat Aku mau bukan selamat, Tritunggal. percayalah kepada Yesus Aku bukan Tuhan dan Tritunggal. Allah. Jangan cuma Tuhan tok, ya. Lalu Allahmu masih Iya. beda. Ya, Anda tutupin kayak Percaya apapun, dong, saya Pak. tahu Pak. Gimana? Allahmu itu bukan Yesus, Halo, Allahmu Pak tetap Pendeta. Bapa. Ya kan? Pak Pendeta, salam. Kalau kata Esa itu kan dalam pengertian kata Esa itu apa Bapak? Kalau Satu, udah nggak usah dibahas. Salah. Satu. Salah. Nah, Bapak itu Pendeta aja udah masih salah kurang dia. pintar. Itu Esa bukan itu satu, Bapak. Pak. Bapak Esa itu Kalau Esa itu bahasa jamak Sanskerta, yang menjadi kalau satu satu itu Bapak. tunggal. Itu kan Kalau Esa Elohim, itu, makanya Elohim. Kata Itu aja udah Esa salah sih, itu Bapak Bapak. ini. Itu Esa itu adalah suatu jamak yang menjadi satu. Makanya dikatakan Esa. Singular yang plural itu Ya, singkatnya itu singular dia, yang plural. makanya plural, singular. Elohim, Iya. Genesis para Itu Elohim Itu jamak valen, Bapak. ya. Iya. Ada bukan. Korbannya sekarang pribadi-pribadi, ketahuan ada toh. pribadi-pribadi yang dijadikan satu. Makanya disebut Esa. Sebentar dulu, Pak. Iya. Esa itu bahasa Itu loh. Sanskerta. Bahasa Sanskertanya Iya. satu tunggal, Pak. Nah, itu aja diingatin. Ya, Bukan Esa. itulah kurban Esa dari singular yang Elohim, plural, dari Pak. Beresit para Elohim. Dengerin ya Bapak-Bapak semua ya. Inilah ini pengajaran teologi kurban dari Beresit bara Elohim. Mestinya Beresit bara Elah, jangan Elohim. Ya, pelajaran pertama teologi Ini masuk dari hari ajaran pertama jam Yehova pertama. mungkin. Dapat pelajaran Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim. Hari pertama saja sudah salah. Mestinya Beresit bara Elah. Tidak boleh Elohim. Elohim itu jamak. Jadi Wes. begini Pak Pendeta. Sudah, nggak usah Sempurna pun begini, Bapak nggak usah pengetahuan begitu. teologiamu, Ya. tapi tetanggamu nggak ada beras, kau biarkan masuk neraka kau Pak. Itu yang tertulis. Kalau tentang yang tadi Bapak bilang tak tertulis itu, sempurna kau pintar kau Pak Pendeta. Tapi ponakanmu robek sepatunya nggak kau beli, masuk neraka kau Pak. Enggak ada kayak Kasih. begitu. Sesudah pengenalan akan Yesus, baru hidupnya tinggal dalam kasih itu Pak. Iya, Lihat. udah pastilah hidup itu pasti dengan Ketika kasih aku orang lapar, yang aku kasih mengenal makan. Allah. Ya. Itu, iya. Sudah itu pasti, dia. ya, Iya, udah pasti tapi kalau kasih, fokus sudah sampai pasti. membilang kamu tidak layak kamu ini, itu sudah pasti tak ada kasih Pak. Ya Soalnya memang dia nggak fokus layak, pada Yesus saja fundamental. bilang kamu Yang ke neraka fundamental kok. hidup. Ini Yesus yang bilang loh, bukan saya loh. melimpah dengan kasih. Ya, yang bilang bukan saya loh, Yesus yang Iya, bilang loh. sempurna pun Go to kau hell. kenalan itu Pak. Kalau hidupmu Oke. Yesus yang bilang go to benar. hell kok. Tapi kalau kau tak memiliki kasih, tak mengampuni. Siapa Iya, yang nggak ini juga memiliki Yesus kasih yang bilang, tidak kalau kau tak mengampuni? Saya orang mengampuni. Kristen. Harus kasih, harus mengampuni. Banyak Pak, Bapak banyak pendeta. Kristen apa? Banyak. Makanya Saya saya tanya. Bapak, Iya. Bapak pendeta ini Kristen apa? Ya aku Jujur, Kristen, kalau kamu Nasrani mau ngomong apa? Kelihatan Aku itu dari- Kristen dari penyembah intonasi. Yesus itu Kristen. Kalau nggak Bapak menyembah Kristen Yesus apa? bukan Kristen. Saya heran. Iya. Kok ada pendeta yang tidak percaya Tritunggal? kelihatan dari emosionalnya, dari marahnya. Ya Kelihatan kamu sih. Bapak ini, muter-muter kok. Kelihatan. Bapak ini Nggak seperti pendeta itu dari juga gereja menyampaikan mana? kebenaran Pak. Saya Saya heran. najis dilantik sinode. Iya. Najis saya.
Makanya ini mungkin dari Yehova ini mungkin. Iya. Ajaran Dari sesat. kata-katamu sudah kelihatan Pak isi hatimu. Iya. Sudah itu Ya saja. sudah, nggak apa-apa. Sudah Ya, itu yang lain Itu silakan udah yang mau kelihatan, nanya. tak ada kasih. Alasan bukan Demikian. Jadi tentang Yesus adalah Allah benar di Wahyu 21 ayat 7. Di situ tertulis Theos. Jadi apa? Kita sama pemahamannya, tapi bedanya kalau tak ada kasih, dibuang ke neraka Bapak Pendeta. Tuhan pakai saya mengingatkanmu. Ya, Yesus adalah Theos kok. Wahyu 21 ayat 7, baca itu. Tapi untuk syarat keselamatan, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tak peduli pengakuan itu kalau kau tak memiliki kasih. Makanya Tuhan katakan, enyah kamu sekalian membuat kejahatan. Merujuk kemana itu? Ketika aku lapar tadi. Yang lain Ketika ya. aku sakit Ini tadi. muter-muter aja ini kayak ibu-ibu Begitu yang tadi ini. Bapak. Ayo muter-muter aja nih. Tuh, ini saya- tuh, saya sapa kita dulu dijawab nih. Saya sapa dulu muter-muter. nih. Kalau Ayo. kau tak maafkan saudaramu, maafkan dulu itu. Maafkan Selamat dulu sore. itu. Kenapa? Itu Apa pertama. urusannya, Bang? Aku punya apa sama Tinggal saudara? dan melimpah dalam kasih. Ya. Coba. Begitu. Tidak ada, aku nggak punya masalah sama saudara. Itulah. Baru kamu Masuk. aja. Itulah, sabar. itulah analogi contohnya Bapakku. Sabar dulu ya. Oke, demikian ya. Ya sudah lah. Ini Go to hell kayaknya lah. saya Go to masuk ke hell sini lah ya. disuruh Go to Tuhan hell, nih go buat to hell, mengingatkan ya. Bapak ini. Oke, go to hell. Oke, yang lain. Ya, saya sapa dulu Ko Amin coba. Wijaya, selamat sore. Jadi mengampuni kau ya Bapak. Jangan pelit. Assalamualaikum. Pelit masuk neraka Shalom. ada tertulis. Ya. Heran terima saya, kasih, kok Pak. ada pendeta yang Ya tidak kalau percaya kalau mau Tritunggal? khotbah di gereja aja Pak, di sini tempat diskusi soalnya ya. Pak Pendeta, apa alasan Bapak tidak percaya Tritunggal? Nggak ada di Alkitab. Yesus main kelereng itu satu level itu. Berarti Tritunggal Bapak itu. membantah. Berarti Bapak yang membantah Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa Ya, dan itu Anak Yesus dan Roh main Kudus. kelereng udahlah Pak, pikiranmu nggak Berarti nyampe Bapak tak jelasin membantah juga. ayat-ayat Ya, sendiri, pikiranmu Bapak. nggak akan nyampe tak jelasin juga. Berarti Ya, Bapak membantah ayat-ayat sendiri. ikut Yesus sekolah berkata, Alkitab. Alkitab gratis, nanti baru baptislah 2 mereka hari kamu dalam nama udah Bapa clear. dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ikut sekolah Alkitab gratis Ini di pendeta tempat dari kami. mana ini sebenarnya ini? Ya, Berarti Bapak membantah perkataan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. ya wes ikut sekolah Alkitab Pak ya. Ya. Udah ikut sekolah Alkitab gratis Ini di pendeta tempat dari kami, mana Pak. ini? Ya, Apa seorang pendeta bisa membantah perkataan Yesus? Baptislah mereka dalam nama Bapa yang lain, dan yuk. Anak dan Roh Kudus. yang lain Pendeta kalian bisa membantah perkataan Yesus seperti itu, Bapak Pendeta? Oke. kamu sekolah Alkitab aja, sekolah Alkitab Sabar, tempat sabar. kami ya. Itu Gantian, Tritunggal gantian. Bapak Pendeta. Pak Wei, Kami itu gantian. Yehova, sesat kami itu. Pak Wei, gantian. Ya, kami itu Yehova, penyesat. diam dulu. Kamu yang menyesatkan banyak orang di sini. Iya, diam dulu gantian. Apakah seorang ngomong-ngomongnya. pendeta bisa membantah perkataan Yesus yang mengatakan Iya. baptislah mereka dalam nama Bapa dan Boleh Anak dan Roh izin. Kudus? Itu Tritunggal, Pak Pendeta. Ya? Ya. Iya, gampangnya itu. Ya. Oke, izin ya Itu Mas ya. gampang itu. Sekarang gini, Ini yang kalau lain. yang menyatakan saya berbeda paham dengan Pak Pastor HTD, Shalom ya gitu. Dan saya banyak sekali menolak. Tetapi dalam hal ini ketika Anda mengatakan Pak HTD itu SSC karena dia bukan Tritunggal, justru Andalah itu yang SSC kalau mengatakan Tritunggal gitu. Karena apa? SSC dengan Tritunggal bedanya di mana? SSC mengakui Yesus punya Allah, Anda mengakui Yesus punya Allah. Nggak Apa ada bedanya Tritunggal dengan SSC? Bedanya di mana? Terus kedua, kalau Anda mengatakan baptis mereka gitu, artinya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mengatakan Pak HTD itu menolak apa yang dikatakan Yesus. Saya ingin menanyakan kepada Anda, baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Bapa siapa? Nama Putra siapa? Nama Roh Kudus siapa? Yesus. Apakah, saya mau nanya nih Pak W, mohon izin ya Pak Pastor ya, mohon izin, apakah Anda mengikuti ajaran para rasul atau mengikuti ajaran para bapak-bapak gereja? Pak W, Siapa? Bertanya sama Anda. siapa ini? Anda. Sama saya. Itu kan perkataan Yesus sendiri yang mengatakan. Apakah Anda mengikuti ajaran para rasul atau bapak-bapak gereja? Mengikuti perkataan Yesus karena dia yang memerintahkan baptislah mereka. Itu perkataan Yesus. Di situ dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, siapa nama Bapa, siapa nama Putra, siapa nama Roh Kudus? Anda hanya bisa menampilkan hanya satu ayat. Saya tampilkan Anda 4 ayat. Kisah para Rasul 2 ayat 38, Anda catat.
Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Kisah Para Rasul 10 ayat 48. Kisah Para Rasul 19 ayat 5. Para rasul membaptis hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Rasul Yohanes, Rasul Petrus, Rasul Paulus, mereka semua membaptis hanya di dalam nama Yesus Kristus. 4 ayat. Amin. Loh. Keren. Iya. Keren. Itu penjelasannya sederhana sih. Kalau saya dikasih waktu 2 menit aja, tak jelasin boleh. simple banget. Tak Boleh. Oke, jelasin silakan simple Pastor. banget. Silakan. Bapak Ibu Saudara perhatikan 2 menit doang ya. Baptisan Bapa Anak Roh Kudus itu terjadi ketika Yesus masih di bumi. Kapan terjadinya? Yesus membaptis 12 rasul. 12 rasul membaptis yang lain juga. Lalu ketika Yesus sudah bangkit, yang nusuk lambung Yesus itu dibaptis juga. Bahkan istrinya Pontius Pilatus dibaptis juga, karena nanti ada ayat di belakangnya bahwa yang nembak, yang nusuk lambung Yesus itu ternyata bangkit. Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada baptisan Bapa Anak Roh Kudus, Bapak. Baptisannya Yesus Kristus. Kami paham kapan baptisan Bapa Anak Roh Kudus, kapan baptisan Yesus. Anda yang tidak paham, nggak ngerti konteks waktu, kapan Yesus jadi manusia, kapan Yesus setelah Allah. Kalau begitu Tidak Bapak, pernah salah baptisan Bapa Anak kalau Roh Kudus begitu itu tidak tunggu. salah. Kalau begitu, Tapi waktunya, kalau begitu gini. Kalau begitu jangan apa ngeyel apa dulu, guna? Pak. Kalau Jangan begitu apa ngeyel. gunanya Yesus memberi perintah? Tuh kan nggak paham toh. Tuh. Saya sudah bilang Yesus itu Terus baptisan Bapa terus Anak Roh apa Kudus gunanya Yesus memberi perintah? Ini nggak paham loh ya. Jadi Loh, khusus Yesus sendiri memberi Yesus perintah. lagi di bumi. Makanya makanya Ya wes Pak, wes Kami urusanmu Pak. sampai Urusan, sekarang Pak, ya. Pastor kami izin. Urusan, sampai Pak. sekarang membaptis dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena Yesus yang memerintah. Izin boleh ya. Sebelum Tadi dia saya naik ke nanya, surga, nama Bapak ada siapa? perintah. Paham nggak Pak? Nama Yesus Bapak Kecuali dengan kecuali Yesus tidak ada sudah perintah naik ke surga. Bapak. Ya nggak Iya. paham ya mau apa? Udah diemin Ada aja, kan, perintah nggak paham kok. dia. Boleh Kecuali saya izin? kecuali Boleh, kecuali boleh, Pak Amin. kecuali tidak ada perintah. Silakan Ko Amin. Ada Tapi, Yesus dulu, perintah ketika sebelum Yesus sebelum dia naik. mengatakan baptis dalam dalam nama Apa Bapa salahnya Putra dan Roh kami Kudus, melakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Karena ada perintah di situ, Pak. Pak Woi, Kecuali Bentar. tidak Nggak ada paham perintah kalian. Yang gitu semua loh. orang nggak paham mau diapain? Interview. Pak Woi, kalau bicaranya ganti-gantian 1 menit gitu loh Pak Woi. Biar nggak saling tumpang tindih. Silakan Ko Amin. Ayo Pak, siapa Pak Amin ya? Saya Oke. makanya saya bilang kan, kenapa gereja-gereja sekarang ini Diam dulu. menggunakan dalam nama Bapa Woi. dan Anak Roh Kudus? Iya, diam Karena dulu. ada perintah. Sebelum dia naik ada perintah. Pak Woi, Kecuali tidak ada perintah, Bapak. Iya udah Pak jelas. Woi, Pak Woi, diam Sudah. dulu gantian. Diam dulu gantian. Oke, ya seperti tadi Pastor HTD yang mengatakan menjelaskan, saya tidak akan membantah, tetapi saya hanya menjelaskan satu lagi. Apakah para rasul, Rasul Petrus, Rasul Yohanes, bahkan terakhir Rasul Paulus tidak mengetahui baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Nama Bapa itu siapa? Nama Putra itu siapa? Nama Roh Kudus itu siapa? Apakah mereka tidak mengetahui? Mengetahui. Makanya mereka hanya membaptis hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengetahui. Karena mereka para murid, para rasul, itu murid langsung, saksi mata, saksi sejarah bersama Tuhan Yesus. Mereka mengetahui hanya di dalam Pak. satu nama, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Makanya para rasul tidak pernah membaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi mereka semua hanya membaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kristus. Iya. Keren. Oke ya Pak, sudah jelas. Itu Tapi kan sebabnya begini, saya Pak. baptis Tapi 5 kan, kali Pak. ya, Oke, Ya. oke, gini loh. Itu sebabnya saya gantian loh. baptis Woi 5 dulu, kali. Woi bicara, izin bicara Woi ya. Memang benar para rasul hanya menggunakan nama Yesus. Tapi gereja sekarang tidak salah menggunakan dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Karena apa? Karena ada perintah dari Yesus sebelum dia naik ke surga. Gitu loh. Ya. Lagi. Balik terus. Ada perintah, Bro. Kecuali Ya, Valen, ya, mohon maaf, Valen. tidak Ya, ada kayak perintah. Ini levelnya ya, mohon Kecuali maaf deh, tidak aku ada nggak mau perintah kayak dari gini. Yesus. Iya, biar Sebelum Ko Amin. Yesus Biar naik, Ko Amin, Pak Titi. sebelum Ya. Yesus naik ada perintah. Ayo Pak Amin, coba itu Pak Amin lah. Sadarlah saudara-saudara.
itu Anda yang sadarlah gitu. Anda tadi memfitnah Pastor HTD yang hanya mengakui satu-satunya dia itu daripada Ehad. Ehad itu monoteis. Jadi Jangan kita apakah punya orang Ibrani jadi apakah Bapak yang pendeta punya ini orang Ibrani, lebih ya. mengutamakan para rasul atau lebih mengutamakan perintah Yesus, Bapak? Saya tanya sama Bapak. Tadi Saya Anda tanya sama berbicara, Bapak saya Bapak diam. Yova. Ketika saya berbicara, Pak HTD berbicara, Anda ngoceh. Anda tuh sopan Ini. santun gak sih? Bapak pendeta Masa malulah. kayak begini Ini orang-orang memalukan? muda Bapak lagi bicara. Bapak pendeta kamu sudah tahu tapi goblok. Nah, yang Jadi begini nih. berarti Bapak Ada pendeta ayat di dalam Alkitab, lebih jangan kau mentaati mengatakan rasul jahil daripada maupun perintah Yesus. Baka, tetapi kamu Oke, melanggar ayat tersebut. mana yang Bapak pilih? Saya tanya. Apakah Mana yang Anda betul-betul pengikut Kristus? Bapak pendeta? Orang goblok dan Bapak sebagaimana? pendeta, ambil Anda napas. memperlakukan sebagai murid. Ambil napas pelan-pelan. Dengar pertanyaan Woi. Ya, dengar pertanyaan Woi. Apakah Bapak pendeta lebih memilih tak jelasin tanpa dia. Memilih- Pak W. memilih rasul atau memilih Pak W. perintah Yesus? Ya, Anda kalau bertanya, kalau Jawab Anda dulu, bertanya- jawab Iya. dulu dari si Abang si Iya, Woi lagi iya. bertanya. Iya, tapi kamu jangan Jadi terus. Bapak Valen. pendeta Nggak mana bisa yang matiin. pilih? Rasul atau Iya. perintah Yesus, Pak? Udah, yang lebih kamu diam diutamakan. ya. Ya, diam Mute ya. dulu dia. Oke. Izin saya 1 menit ya. Silakan, Mi. Yang Silakan. yang begini ini memalukan kekristenan, memalukan. Saya berdiskusi Loh, dengan gimana? Tuhan, Ada perintah kok. saya berdiskusi dengan Nanda, saya berdiskusi Kecuali tidak ada dengan perintah, Ustaz Om. Farhan Om, sekalipun. aduh, ini Tidak Om ini ada semakin satupun dari kata-kata sudah umat tua muslim, goblok jabatan lagi. muslim itu ada kata goblok, kata tolol. Tidak ada. Itulah Tapi ya. Anda Saya juga malu, Pak. melakukannya. Malu saya Anda juga. memalukan. Memalukan itu. Jawab dulu Pak pendeta. Iya, Ini kamu diam, anak Boy. muda- Iya, diam dulu Apa? dijawab ini, diam dulu dijawab. Saya Nah, udah diam dulu dijawab, silakan Ko Amin. Iya, yang kayak begini. Sedangkan ayat Alkitab dibilang jangan kau berkata jahil maupun baka paraka itu. Atau berkata bodoh. ditanya lain Itu kok kau jawab lain. melanggar. Aduh, Perintah Yesus aja kau langgar. Ditanya lain, Perintah Yesus dijawab aja kau lain. langgar. Bagaimana kau bisa mengaku Aduh. kau itu Kristen? Kau bukan Kristen. Jangan-jangan benar Saya ini. Kau ini tanya mana FSY. yang kalian pilih, rasul apa perintah Yesus? Jangan sekarang bagi saya mau nanya satu ayat, saya kasih 4 ayat. Apakah para rasul itu membantah perintah Tuhan Yesus? Apakah para rasul, murid yang saksi mata, saksi sejarah yang bersama dengan Tuhan Yesus itu melanggar Ditanya- Tuhan Yesus? ditanya lain, Hanya membaptis dijawab di dalam nama lain. Tuhan Yesus. Anda mau mengatakan para rasul itu membantah perkataan Tuhan Yesus? Ditanya lain, dijawab lain. Loh, Saya Anda tanya. dari tadi. Mana yang dipilih, rasul Ini yang- atau perintah Yesus? Valen, kusir gini nggak perlu. Valen ada di room kamu, Valen. Kusir gini nggak perlu. Saya lah. tanya, rasul. Kenapa kamu nggak bisa rasul. keluarin? Kalian Kalau pilih saya mana, keluarin kayak rasul gini, atau kan? perintah Yesus? Bentar Pak. Hah? Ini cuman kusir doang ini. Pak Woi, kalau bertanya diam, jangan nyerocos terus. Bagaimana? Saya Iya, bertanya, diam dulu. Iya, kamu dijawab lain. diam. Loh, iya diam, Bukan nanti apa? kau sangka. Kalau dijawab lu ngomong Mana yang lagi. kamu pilih, Gitu. rasul Gini loh Pak W. rasul Dengerin, apa dengerin. perintah Yesus? Oh, ini orang benar-benar. Ya tikek Hah? aja, Jawab. tikek aja, Valen. Tikek aja emang nggak bisa. Bisa. Gini loh Pak W, Tikek aja. kalau Anda bertanya, Habis dikek Anda saya diam. jawab deh. Habis dikek saya jawab. Ya. Jawab saya sesuai jelasin pertanyaan. pelan-pelan. Iya, kamu Diam diam dulu dulu, tuh, Ram. nanti kamu bisa sangka nanti. Diam dulu Pak W. Tapi Jawab, izin- iya, jawab izin saya 1 menit sesuai aja, pertanyaan. Pastor HTD. Izin saya 1 menit saja. Rasul apa perintah Yesus? Yes, monggo Pak. Gini, jadi Monggo, gini Pak. ya. Jawabin, Pak. Tadi sudah Ya. dijawab. Orang ini memang kepala batu, sudah dijawab sama Pak HTD. Saya sambungkan lagi jawab. para murid, para Mau rasul lampir. itu tahu bahwa nama Bapa Iya, itu iya. Yesus, nama Putra Bapak. itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Makanya para rasul hanya membaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, habis ini Pak HTD, yang terakhir, jangan kita punya orang Yahudi, orang yang berbahasa Ibrani, kata ehad dari dahulu sampai sekarang sampai selama-lamanya, ehad itu monoteis.
Jangan kitab orang lain yang punya Yahudi, Ini bukan kamu pendeta diartikan ini itu menjadi pendusta ini. 3. Keblinger. Ini bukan pendeta ini pendusta ini. Saya pendekar, bukan pendeta. Saya nggak pernah mengaku diri saya pendeta. Saya pendekar. Sebenarnya yang paling ini Lanjut, Pak. gini lah. Ya sudah Bu, daripada saya pusing mendingan saya turun. Ya turun aja Pak. Ini Aku nggak butuh kamu kok. Nggak Kalau butuh kamu aku. kalau Yehova itu memang sesat jadi. Ya. Ya, aku nggak butuh Anda ya. Oke, Kenapa bagus. Tritung itu kok rada-rada Pak? Ini loh, Rada- Valen ini sekarang aku jelasin ya, simple ya. Iya. Tidak ada yang salah dengan baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Syarat utama baptisan Bapa Anak Roh Kudus itu Yesusnya harus ada. Mm-mm. Tritunggal ngotot karena Tritunggal memikirkan bahwa Yesus itu sekarang masih manusia di surga. Ngerti nggak? Ya, Tapi rasul-rasul pinter, Petrus itu pinter, ya rasul-rasul pinter yang membaptis itu kan Petrus sama Filipus sama Paulus, pinter dia membaptis dalam nama Yesus Kristus karena Yesusnya sudah naik. Kalau Yesusnya masih di bumi, benar. Dulu baptisnya juga Bapa Anak Roh Kudus dulu, termasuk baptisannya Yesus membaptis ke-12 rasul. Ini Tritunggal ngotot karena dia berpikir Yesus masih manusia. Iya. Jadi baptisan harus Bapa Anak Roh Kudus. Itu levelnya itu 5 level di bawah Paulus, di bawah Petrus itu. Rasul-rasul semua pinter membaptis dalam nama Yesus Kristus. Yang paling benar itu baptisan Petrus. Kalau Filipus itu baptis Tuhan Yesus, lalu dia perlu Petrus dan Yohanes tumpang tangan. Terimalah Roh Kudus. Kalau Paulus itu dua-duanya bisa lakukan dalam nama Tuhan Yesus, dia sendiri yang tumpang tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara, baptisan yang benar adalah baptisannya Petrus, kisah 2:38 atau kisah 10:48. Kalau 10:48 ini kebalik, terima Roh Kudus baru baptis. Kalau yang paling benar itu kisah 2:38. Baptis dulu air baru terima Roh Kudus. Hak baptisan Roh Kudus itu wewenangnya Yesus, Pak. Kita nggak boleh, ya. Itu wewenang Yesus Allah. Tugas kita sampai membaptis dalam nama Yesus Kristus. Selam telentang. Tidak boleh yang lain. Selam telentang itu hubungannya dengan Roma 6 ayat 3 dan 4. Harus mati dan bangkit bersama Kristus. Harus selam. Ya. Selam telentang dalam nama Yesus Kristus. Wes, dengan baptisan yang benar itu namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Tenang Pak. Semua orang yang masuk surga hanya yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Nggak ada yang lain. Mereka yang masih ngotot baptisan Bapa Anak Roh Kudus karena Yesusnya masih manusia. Gawat kalau baptisannya dalam nama Yesus, Bapaknya hilang. Tritunggalnya hilang. Penjelasan ini sangat simpel, tidak pernah salah itu ayat Alkitab itu. Cuman Anda tidak tahu konteks waktunya. Ini masih Yesus di bumi, ini Yesus telah naik ke surga. Itu saja kok. Ya, gitu aja ya. Sudah nggak usah dimasalahin ya. Anda yang nggak paham ya mohon maaf. Saya sering mengatakan memang pikiranmu nggak nyampe. Bukan yang salah Alkitabnya, pikiranmu yang nggak nyampe. Sorry, saya kadang-kadang mengatakan seperti itu. Oke, silahkan lanjut. Saya tambahin boleh? Boleh. Monggo, silakan Pak. Iya, ketika Tuhan Yesus dilanjutkan dengan para rasul hanya membaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu abad ketiga mungkin berganti dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda mau mengikuti abad ketiga, ini kan keblinger. Betul gak? Jangan Abad ketika ketiga itu apa Pak? zamannya- Itu apa Pak? Ah? Abad ketiga itu apa? Ini kalau kata-kata saya ya, kata-kata saya Pak. Aku ya tung aqua. Itu ya. Jadi begini. Konsili Mahabejat 325 tuh kalau saya ngomong gitu. Konsili Mahabejat 325. Nggak bahaya tak Pak Aditi? Ya begitu kalau saya ngomong supaya Anda tahu semua. Gara-gara 325 baptisan diganti Bapa Anak Roh Kudus, Allah yang esa diganti. Tidak pernah ada rasul menyembah Bapa Tritunggal, itu nggak pernah ada Pak. Rasul-rasul nggak ada itu. Betul, Tiba-tiba diganti dengan konsili. Saya 28 tahun Tritunggal begitu. Begitu ada ini saya selidikin lagi. Waduh, ternyata selama ini amburadul. Sekarang begini ya, perjanjian lama adalah milik orang Yahudi. Bahasa Ibrani. Mereka itu ehad itu monoteis, dilanjutkan oleh
Tuhan Yesus, monoteis, dan para rasul 12 murid itu Betul. Yahudi, Ibrani, monoteis. Tiba-tiba ngikutin abad yang ketiga menjadi tiga. Ya, Kalau saya lucunya salah di tolong situ dikoreksi ini. ya, Pastor. Ya. Begini Pak, itu gara-gara munculnya Elohim Pak. Beresit bara Elah. Jadi Elohim itu jamaknya dari Elah. Ya, ya Echad itu satu Pak. Ya, tidak ada. Di Alkitab banyak kata satu. Ya, Galatia 3:20 Allah yang satu. Satu ya satu, one bahasa Inggrisnya. Ya, jadi jangan dipintir yang lain ya. Itu kan gara-gara saya menyebutnya, Alkitab menyebutnya menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Jadi semua Elohim, Elah diganti Elohim. Yahweh diganti Adone, Allah huruf besar semua diganti Hasim. Ya, nanti Yohanes 1 ayat 1 Pak, itu logos tapi pengertiannya bukan arkantos, sehingga logos ini adalah sabda. Oh gawat Pak. Ya bubar jalan ribuan tahun kayak sekarang ini Pak. Ya, antara Yohanes 1 ayat 1 kan nggak clear itu, mereka sudah 2000 tahun, nggak clear sampai hari ini. Ya, firman itu adalah sabda katanya. Ya harus berkatakan arkantos itu. Arkantos itu Tuhan. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah. Tuhan itu adalah Allah. Anak SD baca langsung paham. Tapi kalau Anda ganti pada mulanya sabda bersama-sama dengan Allah. 2000 tahun kagak clear. Gitu loh Pak. Ya. Tapi Oke, saya senang kalau ada yang mau tanya ya. Yang tanya aja yang lain lah. Tanya yuk. Bentar Pak Tede, kalau Tritung itu kok nganggapnya kata Echad itu jadi unity itu gimana ceritanya ya Pak Tede ya? Karena beresit bara Elohim Pak. Kalau Bapak itu belajar sekolah teologi ya, hari pertama masuk sekolah, nanti dapat pelajaran yang namanya Kejadian 1 ayat 1. Wahai saudara-saudaraku yang ikut sekolah teologi. Juli sendiri Elohim itu artinya juga bukan jamak loh Pak. Jamak Pak. Enggak. Kalau yang benar itu Elah Pak. Itu yang disebut menduduki kalau kursi Musa. Eloah memang itu singular memang. Kalau Elohim itu jamak Pak. Bapak klik di YouTube, klik di apa? Di Google. Elohim itu bentuk jamak dari Elah. Iya, memang secara leksikal memang itu plural sih. Plural. Iya gitu Pak. Ya gara-gara itulah Pak, jadi 3 ya toh. Tapi sebenarnya dengan dikatakan Echad itu kan sebenarnya sudah kekunci di situ. Nggak bisa Sebenarnya. dikatakan unity Echad itu. Kecuali Ya, dikatakan sebenarnya, Pak. Akhdut, lain cerita kalau Akhdut Saya mau itu. kasih tahu Pak ya, gara-gara munculnya Konsili Mahabejat itu Pak 325, nggak apa-apa saya ngomong gitu. Konsili Mahabejat ini Pak, maka orang-orang Kristen keturunannya para rasul-rasul diizinkan oleh Yesus Allah itu disimpan itu di Laut Mati Pak. Disimpan ya supaya tidak dicemar. Itu dicemarkan, udah jadi cemar semua kok. Ibrani cemar, Yunani cemar. Lalu ada perang salib, ada perang dunia ke-1, perang dunia kedua baru 1947, kumpulin semua. Muncul 63. Jadi kami Kristen ini Pak, pakai Alkitab United Bible Society 63 dalam bahasa Inggris. Seluruh dunia sekarang ini Pak, Alkitabnya sama. Sama, kecuali Alkitab Katolik sama Alkitab Protestan yang beda. Kalau Alkitabnya semua dunia ini dari ujung kutub utara sampai ujung kutub selatan sama. Berasal dari UBS bahasa Inggris. Tuhan Allah sama, Allah itu satu sama. Begitu orang Tritunggal, Allahnya jadi plural. Tapi semua Alkitab itu di dunia ini berdasar Alkitab dari bahasa Inggris Pak. Bukan Yunani. Yunani berani lagi tercemar Pak. Udah Pak. Ya, namanya tercemar. Ini ribut-ribut Tuhan jadi 3 ini Bang Pari. Gimana ceritanya? Ya, kalau bisa dikatakan OTAN sekarang itu mewarisi mewarisi dari abad kedua, ketiga Masehi yang terus berlanjut hingga detik ini. Itu mereka mewarisi, termasuk pula dari adanya Pak HTD sendiri mewarisi. Jadi bukan dosa waris saja, tapi mewarisi dari adanya pertikaian yang berabad-abad lamanya. Itu sih.
Dan salutnya itu apa? Saya salutnya saling mengklaim satu sama lain. Itu sih. Lanjut, silakan. Nyimak. Ini Pak Bom Bom ini harus naik ini. Pihak Tritun naik Bom Bom. Jangan kumis aja yang kau pamer di medsos itu. Macam kumis lele. Bom bom. Panggil dit, Pak Bom panggil dit. Share ke Pak Bom. Oh gitu ya. Ya, Aduh, HP kita pakai masuk ke sini. itu ada Aditya itu. Aditya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Pendeta. Iya, iya. Ya. Ini Tritung ini memang menghindar sebenarnya berdiskusi dengan Pendeta TTD itu. Soalnya mereka Nggak kalau argumen tuh ngamuk-ngamuk biasanya. Ya kayak barusan tadi. Iya. Ngamuk gitu kan. Itu dia yang saya tidak mau di situ, Aditya, ya. Apalagi nanti keluar bahasa kebun binatang, ya. Nggak maulah akulah, ya. Sop katol itu mana sop katol? Itu kebun binatang semua nanti kalau dia ikut, gitu. Jada bentul. Udahlah, yang nanya-nanya aja nanya, dijawab begitu aja lah, ya. Mau nanya apa? Yaitu yang pengen saya tanyakan ketika Anda menyatakan bahwa Yunani itu sudah tercemar, semuanya itu bermula dari bahasa Inggris. Pertanyaan saya, WSB itu berasal dari mana? Apa, Pak? Ketika tadi menyatakan Pak Tede sendiri, Yunani itu sudah tercemar gitu kan. Heeh. Dan apa yang Anda yakin itu berasal dari bahasa Inggris, UBS, seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya, dari adanya manuskrip mana UBS itu didapatkan? Ya, ya, ini Dengan pertanyaan sistem, bagus. dengan Ya. sistem menggunakan metode apa? Hingga Ya, pada akhirnya saya UBS jawab menjadi ya, sebuah saya jawab ya, acuan. Pak. Silakan. Bagus, ini pertanyaan bagus, Bapak Ibu Saudara, tolong diperhatikan ya. Ketika masa kegelapan Alkitab sejak 325 konsili, terus berlangsung, nanti ada perang salib, ada perang dunia ke-1, perang dunia kedua. Ingat Pak, penjaga firman itu Yesus. Yesus berkata, langit dan bumi berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Lalu turunan-turunan dari para rasul ini kan nyimpen kitabnya masing-masing. Matius disimpan anak buah, kalau perlu disalin ulang. Pasti udah disalin ulang itu, udah rusak. Diumpetin dulu Pak, ini bahasa saya Pak ya, diumpetin dulu di Laut Mati yang nanti jumlahnya 986 gulungan. Saya berprediksi satu gulungan itu satu ayat. Jadi kurang lebih 1000 ayat. Ya. Lalu 1946 Indonesia merdeka 1945. 1946 tiba-tiba berdiri sebuah yayasan namanya The United Bible Society. Aneh bin ajaib, ini semua para kolektor kitab menyetor semua ke sana. Mulai dari yang diturunannya Nabi Musa anak buah, tur setor. Yang ketemu dari Laut Mati setor semua. Itu 6 tahun kan, itu 7 tahun itu. 47 sampai 56 ketemu komplit setor ke Laut Mati. Bahasanya apa? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Oke? Lalu di situ ya tentu saja ini dapat hikmat dari Yesus Allah sebagai penjaga Alkitab. Ya di situ komplit semua, lalu diterbitkan dalam bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Yesus dulu perjanjian baru berfirman pakai bahasa Aramaik, sama penulis Alkitab pakai bahasa Yunani. Kenapa? Yunani itu lingua franca. Ketika ini dikumpulkan lagi sama United Bible Society pakai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris lingua franca. Sejak saat itulah Alkitab diterjemahkan ke seluruh dunia. Pertanyaan sederhana, itu Alkitab asli yang dari Laut Mati itu kemana? Dari Laut Mati, dari itu kan asli itu ada Yunani, ada Ibrani. Dari mana itu? Ada di mana? Diangkat ke surga Pak. Ada di dalam Wahyu 11 ayat 19. Ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Di situ ada kedua loh batu, ada mana, ada tongkat Harun dan ada Alkitab. Lalu yang beredar sekarang ini Alkitab yang sudah tercemar. Ya, yang dulu dapat itulah ya, dicetak ulang itu tercemar semua Pak. Makanya Beresit bara Elohim itu bukti pertama, Beresit bara Elohim. Lalu Yohanes 1 ayat 1 ya, di situ mestinya logos tapi L-nya harus huruf besar dalam arti arkantos, dalam arti Tuhan. Dia diselewengkan logosnya dalam arti sabda. Belum echad, yaitu Allah yang satu menjadi 3 sapi 1. Allah yang roh jadi pribadi. Itu semua kan ada di perjanjian baru Pak. Itu yang seperti itu. Makanya perjanjian baru yang beredar di sana tercemar. Saya mengatakan tercemar. Anda pakai perjanjian baru nggak akan ketemu Yesus Tuhan Allah. Betul apa betul Pak?
Perjanjian baru yang siapapun pegang sekarang ini, perjanjian baru Yunani, Anda tidak akan ketemu Yesus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Bahkan Wahyu 1 ayat 8 saja dipelintir, Pak. Aku Tuhan Allah dibilang itu sebenarnya Yesus mewakili Bapa. Menurut bahasa Yunani itu begini begitu. Ingat Pak, Yunani yang sekarang ini yang sering dipakai oleh gereja-gereja tidak akan ketemu Yesus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa satu-satunya Tuhan, nggak akan ketemu. Pasti ketemunya Tritunggal dengan berbagai cara. Oke. Baik, maaf saya potong dan Anda terlalu panjang, kayaknya nggak paham atas apa yang saya tanyakan. Saya ulangi lagi. UBS itu menggunakan manuskrip apa? Yang kedua, pertanyaannya, dengan menggunakan metode apa? Hingga pada akhirnya hal tersebut diyakini sebagai sebuah versi yang menjadi kebenaran. Bisa dipahami pertanyaan saya, Pak? Tadi sudah saya jawab, Pak ya. Asalnya manuskripnya adalah Ibrani sama Yunani yang asli. Ya. Gini, Pak. Terkait masalah tersebut, jika dipecah, itu ada beberapa naskah, Pak. Seperti itu. Ya wes. Kita lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Yang Alkitab Bapak kan tidak ada Yesus Tuhan Allah Alfa Omega toh? Ayo. Saya Muslim, Pak. Saya Muslim. Oh ya. Saya ingin ngasih tahu, Pak ya. Yang orang-orang yang Kristen sekarang memegang Yunani, di situ tidak akan ketemu Yesus Tuhan Allah. Jadi mau ngomong apapun juga lihat hasilnya. Sekarang Alkitab kami yang bahasa Inggris, Yesus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa satu-satunya sebelum segala abad. Kalau Bapak ketemu di Yunani yang produknya Katolik yang 1600 tahun nggak akan ketemu. Ibrani Yunani nggak akan ketemu. Wes, clear toh? Jadi nggak usah nanyain sistemnya bagaimana. Allah sendiri yang memelihara, Allah sendiri yang mengizinkan tiba-tiba 1947 ketemu itu dari Laut Mati. Ya, orang nggak tahu tuh, tahu-tahu ketemu aja. Gitu. Gitu ya, Pak. Lihat hasilnya, Pak, hasil produk akhirnya, ya. Oke, silakan. Saya kira Anda mau ngebahas tentang masalah Bizantium dan lain sebagainya dan memberitahu metode seperti apa. Metode tersebut menggunakan aja metode eklektik. Di mana metode eklektik disebut itu adalah menyamakan hal-hal yang mana yang dianggap benar. Dan bagi adanya yang bernama Saudara Julaibib, saya tidak berdebat. Kita sebagai muslim itu harus cerdas. Jangan dibodohi orang yang bodoh. Ya. Seperti itu. Karena peradaban dunia itu dibawa oleh Islam. Metode engklek tadi, Pak. Metode engklek menjadikan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah. Ayo. Iya, seharusnya Anda menyatakan dari tadi bukan panjang kali lebar kali tinggi. Seperti itu, Pak. Jadi di hadapan Anda ini bukan seorang Kristen, tapi di hadapan Muslim. Jangan samakan dengan jemaat Anda. Gitu. Kami ini Muslim. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Justru saya dan ini kami tidak mau bertanya dan bertele-tele seperti itu, Pak. Jawab aja naskahnya seperti ini, Bizantium dan sebagainya, metode eklektik. Nah, itu baru metode eklektik. To the point, metode eklektik. Apa? Ujungnya apa metode eklektik? Ujungnya bukan Yesus metode bukan eklektik, Pak. Bukan ya metode sudah, eklektik. Tapi ujungnya kan Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Ini bukan masalah tujuan, ini bagaimana membahas secara akademis. Itu, Pak. Jadi, mohon maaf, jangan samakan Muslim di hadapan Anda dengan orang jemaat seperti Anda. Itu, Pak. Loh, aku nggak tahu kalau Muslim ya. Aku nggak bicara Muslim ya. Aku nggak bicara Muslim, aku bicara Alkitab. Meskipun demikian, di hadapan Anda itu semuanya Muslim, kecuali dari Lord sendiri. Itu bukan yang saya tahu. Lanjut, silakan yang lain. Mohon maaf, Pak. Kalau sama saya kayak gitu tak jeglekin nanti 1 menit. Yang lain, silakan. Pak Ustadz HTD. Autograf dari Injil Matius itu bahasa apa ya? Kenapa, Pak? Autograf dari kitab Injil Matius sekarang ini itu aslinya bahasa apa yang ditulis oleh Sudah saya Matius? jawab. Yesus berkata pakai bahasa Aramaik, ditulis pakai bahasa Yunani. Lalu saya memakai yang bahasa Inggris. Titik, clear. Berarti Matius nulis autografnya itu Injil Matius pakai bahasa Yunani, Pak ya? Pakai bahasa Yunani, Yesus berkata pakai bahasa Aram. Kenapa ditulis pakai bahasa Yunani? Karena bahasa internasional. Nah, paham? Itu Yesus bicara sama Matius, sama Markus, sama Lukas memakai bahasa Aram. Tetapi oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai ini ditulis bahasa Yunani. Ada semacam jeda waktu mungkin sekitar
hampir 30 tahun untuk merubah menjadi bahasa internasional. Waktu itu masih Ibrani, Latin, dan Yunani di dalam Yohanes 19 ayat 20. Makanya Pontius Pilatus masih menulis dalam 3 bahasa. Lalu mungkin berkembangnya ke sini menjadi Yunani yang bahasa lingua franca. Sehingga yang disimpan di dalam gua The Dead Sea Scroll itu lebih banyak Yunani di situ. Nggak penting bagi kita ya, kita terima yang Inggris. Karena yang Yunani ini sudah diangkat ke surga, Pak. Udah nggak ada. Yang di luar sini yang masih itu pakai yang versi itunya ya, KW-nya. Siap. Berarti ada kitab yang diangkat ke surga, Pak TD ya? Ada, Pak. Oh, ada. Bapak baca Wahyu 11 ayat 19, di situ ada tabut perjanjian. Bapak mau cari kedua loh batu yang ditulis pakai jari? Bapak mau segumer mana? Mau cari tongkat Harun yang berbunga? Ada di mana? Ada di dalam tabut perjanjian. Tapi di Tabut kitab perjanjian itu lumayan gede. Di kitab yang di surga itu nggak ada Tritunggal, Pak ya? Ya nggak ada. Oh iya. Nah, Jadi Pak HTD perhatikan ya Pak. kitab yang di surga tuh kitab apa aja Pak Allah HTD? tidak. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Nanti Pak ya, ini tak ceritain ya Pak, nanti Pak ya. Nanti pada saat kerajaan 1000 tahun, masa 1000 tahun, Musa akan turun, Musa akan mengajarkan itu. Musa akan mengajarkan di kerajaan 1000 tahun di bumi. Ini loh contoh mana, ini loh Alkitab yang asli dulu aku tulis. Ini loh tongkat Harun, ini loh 2 loh batu. Iya. Ini loh Paskah. Nanti Musa akan mengajar di situ. Musa akan hidup kembali. Wahyu 20 ayat 4. Mungkin ini agak rumit dipahami tapi nggak apa-apa. Saya ngasih tahu saja. Nanti beberapa rasul-rasul akan hidup kembali sesuai tugasnya. Musa salah satu tugasnya menjelaskan Paskah. Nanti Paskah hidup dirayakan lagi di masa 1000 tahun. Di situ Alkitab akan dibuka lagi. Mana akan dikasih pengajaran ke mereka ya, bahwa dulu umat Israel itu nih mana nih contohnya nih. Sekarang orang nggak bisa tahu mana ada di mana. Ryan White itu yang orang peneliti arkeologi itu sampai sumpah mati, nangis-nangis akhirnya ditembak kan untuk bikin berita bahwa seolah-olah dia menemukan tabut perjanjian. Tinggal baca Alkitab. Wahyu 11 ayat 19, tabut perjanjian ada di surga tuh. Isinya apa? Baca aja. Isinya apa? Isi tabut perjanjian apa? Kedua loh batu. Ya. Tongkat Musa sama mana. Nah, itu kalau yang yang kitab itu ayatnya rujukannya ayatnya di mana Pak TD? Jadi penasaran. Tapi saya nggak hafal. Gini ya. Dulu itu tiga-tiganya ada di dalam tabut. Terus tiba-tiba ini ke orang Filistin sempat hilang sebentar, ya toh. Cuman tongkat sama itu hilang. Mungkin dimainin atau bagaimana, tinggal kedua loh batu doang. Tapi jangan khawatir karena ini hilang nanti pada saat bait Allah pertama diruntuhkan hilang. Ya, jadi bait Allah kedua yang waktu Yesus ada di bumi itu udah nggak ada tabut. Tabutnya udah di surga. Kita baru tahu setelah kita baca Alkitab. Loh, bukannya Ternyata ditemukan Pak TD sama Ryan White. Udah ditemukan. Rujukan ayat dari kitab itu diangkat ke surga di dalam tabut itu rujukannya ayat mana Pak ATD di pasal Wahyu berapa? 11 ayat 19. Dia ada di surga. 11 19 baca saja. Surga, Pak Lord. Wahyu 11 ayat 19. Berarti ada buku yang di surga yang tidak menceritakan. Ada kitab yang di surga karena Yesus harus menggenapi langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak boleh berlalu. Kalau disimpan di dalam gua atau disimpan dalam bunker sedalam apapun nanti kiamat kan ikut hilang. Makanya ada di surga. Baik. Harus di surga. Oke. Terkait perkataan Pak TD bahwa tidak akan berlalu artinya kan tidak akan lenyap. Akan ada perkataan Yesus sendiri. Tentu saja hal tersebut terbantahkan, Pak. Terkait dari adanya permasalahan contoh simpel sederhana saja yang bisa kita cek semua, yaitu Markus pasal 16. Di mana awal mulanya itu hanya sampai ayat 8, tetapi ayat 9 hingga ke 20 itu baru ada pada abad keempat atau abad kelima Masehi.
sebelum dari abad itu ternyata hanya sampai ayat 8. Pertanyaannya, apakah hal tersebut dinyatakan, diperbolehkan? Klaim itu adalah pernyataan Yesus Ya. ditambah dikurangi. Itu sebabnya Pak, kami memakai Alkitab terbitan 1963. Itulah Alkitabnya orang Kristen. 1965 United Bible Society membuat declare kami kehilangan Alkitab asli. Diangkat ke surga setelah terbit Jadi yang 63. benar itu yang mana? Markus 16 sampai ayat 8 ataukah sampai Yang ayat benar yang 20? setelah 63 Pak. Setelah 63 Bapak baca aja. Markus 16 sampai 16, 17, 18 ya. Jadi yang benar itu yang mana menurut Anda? Apakah Yang sampai ayat sekarang 8? ada aja Pak, yang sekarang ada yang dipakai Sekarang orang yang Kristen. ada itu cuma ada dua. Ada yang sampai ayat 8 dan juga satu lagi sampai adanya ayat ke-20. Kedua Bible Iya, tersebut yang saya ke-20. punya. Kami pakai yang ke-20 Pak. Loh, Itu yang hal tersebut berarti Bapak menambah-nambahkan dan mengklaim itu adalah pernyataan ini masih dari nggak ngerti Yesus. juga Pak. Ada masa kegelapan Alkitab beberapa ayat disimpan di gua. Lalu dimunculkan, ya itu masih 8 ayat. Silahkan, wong itu produknya Katolik kok. 8 ayat, kan Katolik berkuasa 1600 tahun Pak. Pak, Oke. Katolik itu menggunakan dari adanya ayat 9 sampai ke 20. Saya punya, Pak, terkait dari Bible dari Katolik Roma. Saya punya. Nah, Iya. jadi Anda menyatakan itulah produk Katolik berdasarkan pendekatan adanya sejarah. Anda hanya sekedar mengklaim. Pertanyaan saya simpel. Berikan kepada saya bukti 2 dari adanya manuskrip atau naskah yang hanya menyertakan ayat 8 saja. Bisa Anda Nggak sebutkan? ada Pak. Kata Kami siapa? bakar, Pak. Tidak ada. Itu Sinaiticus ayat-ayat itu Vaticanus kami itu bakar, ada Pak. sampai ayat 8, Pak. Artinya di sini Bapak dari tadi celoteh hanya tanpa berdasarkan data. Mohon maaf Pak. Cuma Mohon maaf Pak. Vatikanus dan Sinaiticus dari abad ketiga Masehi itu cuma sampai ayat 8. Sedangkan ayat 9 sampai 20 itu sesudah dari adanya kedua kodeks tersebut. Artinya di sini Bapak sedang membodohi Muslim, tetapi untungnya Muslim tidak terbodohi oleh orang yang bodoh. Nggak ada urusan Buktinya saya mana? Pak. Pertama, Anda bisa ngecek secara online. Yang kedua, Anda bisa mengetahui dari adanya buku sejarah hermeneutik, salah satunya oleh Hasan Susanto, dia seorang pendeta. Nah, artinya di sini Bapak hanya menyampaikan sesuatu tanpa berdasarkan data dan fakta. Hanya berdasarkan dogmatok. Makanya tadi saya sudah bilang, Pak, jangan samakan kami sebagai Muslim dengan jemaat Anda. Loh, sama Itu, kan Pak. apa? Aku nggak pernah nyentuh-nyentuh Anda kok. Maksudnya sikap Anda dalam menyampaikan ini loh datanya, ini loh faktanya. Anda tadi mengklaim bahwa itu kami sama dengan sampai 20 dan itu hanya produk dari adanya Katolik. Salah. Katolik itu sampai ayat ke-20. Buktinya apa? Saya punya Bible Katolik. Nah, Ya sudah, artinya di Pak. sini Anda Ya, berusaha membodoh-bodohi sudah, ya. kami sebagai Muslim. Oke ya. Alkitab saya dulu 1 lemari Pak, ditambah 2 laci. Sudah saya bakar semua. Itu mau Anda bakar, mau jadikan Anda Saya bungkus ingin mengatakan, bala-bala, Pak, nggak ya, yang Bapak masalah. bicarain Yang itu. saya pertanyakan itu adalah datanya, Pak. Jawaban berdasarkan data. Kalau Ya sekedar udah. ngomong tok, ya sama saja sih dengan mendongeng ya. Ya mohon Meninabobokan maaf ya bocil Pak ya. gitu. Mohon maaf ya Pak ya. Ya, jadi kami memakai United Bible Society 1963. Cross check-nya adalah British Basic English, King James Version dan New English Translation itu. Kami pakai yang itu. Yang lama-lama saya bakar semua Pak, termasuk Alkitab semualah tak bakarin semua. Saya pakai yang itu aja Pak. Kalau yang LAI Pak, HTD LAI sekarang. LAI sekarang sama dengan BPE, sama dengan KJV, sama dengan NET. LAI yang sekarang. Nggak dibakar Pak Tede. Oh ya enggak, ini saya pakai kok. Oh, iya. Maaf. Yang saya pakai yang sebelum-sebelumnya itu, yang cuma ada 6 ayat, ada 8 ayat itu dulu saya juga tahu itu. Ya tanda kurungnya banyak itu udah saya bakarin semua dulu 1 lemari plus buku-buku karangan Susanto lah, Nugroho lah, Mulyono lah. Tak bakarin semua. Saya hanya pakai Alkitab 1. Iya. Produk LAI yang sekarang Pak ya. LAI yang sekarang, yang ada huruf merah, huruf hitam. Loh, maksudnya apa itu? Huruf merah itu perkataan Yesus. Jadi kalau Bapak nggak bisa berkelit sama saya. Aku Alfa Aplikasi Omega. Sabda, kah? Ya, aku Alfa Omega. Wahyu 1 ayat 8. Anda nggak bisa berkelit, itu perkataan Yesus, bukan perkataan Bapak, Pak. Bukan hurufnya merah kok.
Ya, itu sabda, itu Mungkin aplikasi satu sabda menit. Tigo. Ya, makanya Tungtung ini keblinger gitu. Tungtung keblinger saya bilang, sorry aja gitu. Bapak adalah sumber dari segala sesuatu, ya kan? Berarti dianya yang awal, yang mula-mula. Tetapi dari kejadian sampai Wahyu, sampai tahun Kebo, nggak ada Bapak pernah berkata, akulah Alfa dan Omega. Tuh, nancep kan, mak jelek kan kayak begitu. Yesus berkata, aku Alfa Omega. Yesus nggak berkata, engkaulah ya Bapa Alfa Omega. Nggak ada. Aku. 3 kali Yesus berkata. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Semuanya aku. Tidak pernah ada. Bapa, engkaulah Alfa Omega. Nggak ada itu. Itu perkataan huruf merah yang 21 ayat 6 huruf hitam karena Yesus sudah di tata surga. Kalau saya ngerti sampai ke situ, Pak, kapan ini huruf merah, kapan ini huruf hitam, ini perkataan siapa? Nggak bisa dibantah kalau kami, Pak. Ini yang coba ditelikung oleh dari luar sana, ya. Wahyu 1 ayat 8 itu perkataan Bapa itu. Kalau Bapa nggak mungkin ditulis huruf merah, lagian Bapa nggak bisa ngomong. Bapaknya juga udah nggak ada. Loh, kalau saya gampang jawabnya. Terus Tuhannya ada berapa Pak ATD? Yo, kalau Tuhan ya satu lah. Tuhan itu selalu Allah ya. Tuhan itu pasti Allah. Pak HTD, jadi Pak HTD ini Wanes apa Tritunggal? Saya Kristen, Pak. Kristen. Yohanes bukan Kristen, Tritunggal bukan Kristen, Katolik bukan Kristen. Apalagi Pentakost bukan Kristen, Protestan bukan Kristen, Saksi Yehova bukan Kristen. Itu Nasrani kalau di Alkitab disebutnya. Nih gini brother, biasa jelaskan gini. Yang ngecap Wanes itu adalah tung-tung yang kurang ajar. Ketika saya sama yang lain-lain membawakan dari Alkitab langsung dicap Wanes, Onenes. Itu dicap dilabelin oleh Tungtung. Nggak kurang ajar mereka. Iya, Berarti Pak HTD siap diskusi dengan Wanes dengan Tritunggal berarti ini. Mereka ya nggak siap. Ya kalau Lot sendiri sebentar, Anda itu Lot sendiri apa itu? Anda Tritung atau apa? Siapa Pak? Saya Kristen. Lot, bukan yang Lot, yang 666. Yang saya tahu Saya pengikutnya Nabi Tritunggal. Iya, yang satu Anda itu Kristen. Ketika saya channel apa yang posisi dari akun akademik Kristologi, dia nggak jelas Bang Parudin. Dia nggak jelas Bang Parudin. Kadang dia Tritung, kadang dia Wanes. Jadi kayak susu kana itu, susu kana juga gitu. Iya, abu-abu dia. Oh, abu-abu gitu. Pak HTD aliran baru berarti. Salah Pak, saya ini Kristen. Kristen ada di Alkitab 6 ayat. Aliran baru apa? Saya ini Kristen. Ngerti Pak? Penyembah Iya, Yesus Kristus. Yang di luar sana itu Nasrani Pak, cuman mengklaim menjadi Kristen. Mereka itu ngaku-ngaku Kristen doang. 85% udah ada jatahnya nanti untuk perang Harmagedon. Kalau Pak HTD nyembah Yesus, ini Lord sendiri nyembah siapa? Bapa atau Yesus atau Roh Kudus? Siapa? Lord ini yang 666 nyembah Yesus atau nyembah Bapa? Oh, dia Bapa dia. Oh, Bapa. Jadi yang benar itu yang mana? Bapa atau anaknya Bapa ini teh? Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Salah Pak. Nah, jadi Anda nyembah Salah siapa? Pak ya, Bapa? jangan pernah ada Bapa dalam nama Yesus Pak. Kamu menghujat. Yang benar itu Allah dalam nama Yesus. Baca 1 Petrus 4 ayat 16. Tidak pernah ada Bapa dalam nama Yesus. Yang benar Allah dalam nama Yesus. Baru benar. Yang benar yang mana ini? Lord atau HTD nih? Saya bingung nih. Semuanya Yang benar Alkitab, Pak. Masa Yang benar semuanya Alkitab, benar? Pak. Kalau saya tanya, Pak HTD ini orang, maaf ya, jangan Pak HTD lah, orang lain lah. Itu orangnya gendut atau kurus? Keduanya benar. Ya salah. Otomatis ada satu Ya yang salah, benar. Pak. Nggak Apalagi ada masa keduanya dogma benar. ini. Masa ada dua, satu bapak, satu anak. Pertanyaannya lagi, emaknya kemana? Kan jadi aneh juga kan? Nah, tadi Lord sendiri menyatakan di dalam Bapak itu ada apa? Ada Yesus atau gimana ini maksudnya? Artinya Anda ini nyembah siapa? Bapak atau anaknya? Atau emak? Jangan pernah ada Pak. Saya ngingetin Pak ya, Bapak dalam nama Yesus nggak pernah ada Pak. Oke, saya Jangan tengahin. lakukan itu. Ya, Saya tengahin. jangan lakukan Saya itu tengahin. Pak ya. Jangan Bapak dalam nama Yesus. Kalau mau Allah dalam nama Yesus Kristus. Itu benar Alkitabiah. Jika Pak, Bapaknya Anda dalam sedang Yesus, disesatkan oleh kelompok gereja bingung.
Saya tahu kamu anggota gereja bingung, makanya Bapak dalam nama Yesus. Ya, Berarti kalau Bapak di dalam Yesus, berarti ketika Maryam sendiri sedang melahirkan, berarti di dalamnya Yesus ada Bapak dong. Benar nggak, Lord? Kan Bapak di sudah dalam Yesus. jangan Saya juga boleh, lah. Saya hanya boleh. mengingatkan saja, jangan sampai Anda masih mengulangi lagi Bapak dalam nama Yesus. Kalau mau Allah dalam nama Kristus, artinya dalam nama Yesus. Baca 1 Petrus 4 ayat 16. Maka sejak saat itu Anda disebut orang Kristen. Tuh, baca itu. 1 Petrus 4:16. Kalau Nah, Anda berarti masih Bapak bukan dalam nama dong. Yesus, Lord kamu bukan disebut orang Kristen atau Lord ya. bukan. Dia mah orang gereja bingung Indonesia. Berarti sesat dong, Pak. Masa ada gereja bingung? Berarti sesat dong, Pak TD ini Lord sendiri ini. Saya tambahin boleh Pak Dede, host. Boleh izin? Aku Silakan, nggak tahu yang kok aku giliran jadi sini. host gimana caranya nih. Umar, Valen, Boleh izin? ya silakan gimana? Silakan. Iya. Tidak ada ayat satu pun di dalam Alkitab berdoa atas nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu Nggak sesat. ada, nggak ada. Alkitab Perjanjian Baru dituliskan di dalam namaku, di dalam namaku, di dalam nama Yesus. Nggak ada Iya. dalam Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada itu. Apalagi berdoa seperti siapa Linawe apa gitu, Tritunggal Maha Kudus. Nggak ada itu. Itu bukan Kristen. Mas Wah, sesat berarti benar. Lord sesat Tritunggal dong. Maha Berarti sesat. Lord sesat aliran baru ini Lord ini jangan-jangan nih. Di dalam Enggak, PP enggak. hanya di dalam namaku, bahkan di Yohanes 16 ayat 26, catat Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan aku tidak akan katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Tidak akan meminta lagi, tetapi Yesus yang berikan. Berdoa di dalam nama Yesus, bukan di doa Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan. Nggak ada itu di dalam Alkitab. Ya. Back to Bible. Pak Amin tambahin lagi Yohanes 14:14 Pak, itu satu paket. Tuh kan, jadi kabur Pak. Lordnya Pak. Aduh, lemas ini mah ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nggak ada dalam Ya. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Keblinger. Ya. Jadi yang benar Memang yang mereka ini mana lagi ini? pada kalut. Ini Tungtung lagi pada kalut. Ya. Ya begitulah Pak ya. Bagus itu Pak Amin. Jadi kalau Bapak sebutin Yohanes 16:26 itu satu paket dengan Yohanes 14:14 Pak. Dua itu satu paket itu. Ya. Tidak ada ya Pak doa Bapak dalam nama Yesus itu nggak pernah ada itu. Dulu saya 27 tahun berdoa begitu Pak. Karena saya tidak tahu. Ya, yang benar Allah dalam nama Yesus itu baru benar. Ya memang Yesus yang doa kita. Ya. Ini Valen kemana ini? Oh sholat ya dia ya? Ada, dia hadir. Ada. Waduh. Ayo Ya, monggo bagi Pak muslim saya silakan kira Pak. jangan bingung Kita berbagi itu bagus kok Pak. Kita saling tanya silakan. Betul. Muslim jangan bingung lah, udah terbiasa karena pertikaian antar Kristen itu dari sejak abad kedua Masehi hingga detik ini, jadi jangan bingung lah saya kira ya. Nggak ada Satu juga hal Pak. yang Nggak wajar. ada pertikaian antar Kristen, nggak ada. Yang ada itu Kristen melawan Nasrani. Itu baru benar. Ya nggak ada Pak. Kami sesama Kristen mana berantem di. Ini Pak Amin ini Kristen ini. Dia penyembah Yesus. Saya Kristen. Nggak akan aku berantem sama Pak Amin. Kristen kita. Coba sama Tritunggal Nasrani. Ya. Sejarah terbukti Pak, sejarah terbukti gitu kan seperti itu. Adapun Anda mengklaim Kristen atau enggak itu hak Anda, tapi sejarah membuktikan itu yang terjadi Pak. Itu. Tidak Pak, mereka itu ngaku-ngaku Kristen. Ayat Alkitab itu sangat jelas Pak. Kristen itu ada 6 ayat, semuanya kagak ada yang Tritunggal. Jadi kalau mau Anda nggak mau jadi Kristen, Anda Nasrani. Ya, tidak ada Pak Kristen kok Tritunggal. Rasul menyembah Tritunggal, nyembah Bapa nggak ada. Itu Nasrani yang itu. Iya, makanya tadi saya sempat mengatakan ya, perjanjian lama milik Yahudi. Yahudi dari dulu sekarang sampai nanti
ya itu Salah asal dia mah. monoteis, ya kan monoteis. Dilanjutkan Tuhan Yesus monoteis, 12 murid monoteis. Kenapa jadi Tritunggal? Saya merasa dibohongin 27 tahun. Di mana Gitu, Pak? Pak. Gereja bingung juga Pak? Gereja bingung Karena atau gereja Romawi apa? dong. Ya karena Romawi lah. Pak Amin, 27 tahun di gereja bingung apa gereja apa? Ya begitu. Sama sama saya. Saya juga 27 tahun di gereja bingung. Ya kan udah dibilang berkali-kali. Ajaran yang diambil oleh Romawi terus dirombak sama kayak kecap bangau. Dulu nggak laku, diambil sama Unilever, diganti logonya, diganti bentuknya, dikasih marketing yang bagus, laku kecap bangau sekarang. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan apologet ya. Sebenarnya di Alkitab itu tulisannya adalah 1 Petrus 3 ayat 15 ya, mempertanggungjawabkan iman. Setiap saat, kapan saja, anytime harus bisa mempertanggungjawabkan iman. Tapi yang nggak pernah dibaca awal kalimat. Kuduskan Kristus dalam hatimu. Lalu di situ harus sopan, lalu harus hormat. Hormat itu artinya hormat terhadap firman Allah. Ya, terus harus ya ada beberapa situlah kata-kata di situ. Tapi yang pertama ini nggak pernah orang baca Pak. Kuduskan Kristus dalam hatimu. Apologeter di sana justru menolak Kristus. Yang koar-koar, kumis lele kayak mata melotot kayak ya atau wak labu kayak deking geragas kayak. Semua itu menolak Kristus, tapi dia memproklamirkan diri sebagai apologeter. Kalimat pertama aja Anda tolak kok. Kuduskan Kristus. Kristus itu Yesus yang sudah roh. Kalau yang diurapi itu Mesias, Pak. Tidak pernah ada Kristus diurapi. Yang diurapi itu Mesias. Kalau Kristus itu roh, dia Tuhan, dia Allah. Kuduskan Allah dalam hatimu. Nggak dilakukan itu, Pak. Yesus Allah nggak dilakukan, tapi mengklaim dirinya sebagai apologeter, termasuk janda mentul-mentul segala itu. Ya Pak, 1 Petrus 3:15 ini penting, tapi ayat pertama nggak pernah dibaca itu. Kuduskan Kristus dalam hatimu, malah dirubah. Sangkalah Kristus dalam hatimu, ubah jadi Tritunggal, lalu kamu jadi apologeter. Iya, Tuh, itu kan Pak. masalah kalian lah, masalah kalian Pak lah. Ya, saya Mau hanya ingin seperti apa, mengatakan ya, seperti apa, saudara-saudaraku, seperti itu. ya, kalau kalian berdebat sama Tritunggal kayak begitu, Pak. Kenapa seru? Tapi kalau sama HTD nggak seru debatnya. Tanya doang, tanya jawab begitu. Kalau sama mereka kan bisa. Sama ATD Ya. serunya lihat ATD lawan Tungtung. Ya, nggak apa-apa, tapi biasanya nggak ada yang berani. Di blender tungtungnya. Ya Kenapa ini ATD? sekarang aja kayak begini kan mana yang muncul. Nanti dia malu kan karena memakai bahasa hujat ya toh.